Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan mempelajari konsep semiotika 1 dan 2 di mata kuliah semiotika visual, pertemuan 8 ya hari ini. Sebentar, saya full screen dulu. Oke. Topik hari ini adalah yang ada tiga poin. Yang pertama itu Saussure versus Peirce, kemudian yang kedua karakter tanda arbitrer, lalu yang ketiga, yang terakhir itu adalah ikon dan ikonisitas. Oke. Topik hari ini itu kan kita mengenai Saussure versus Peirce yang utama gitu ya. Jadi yang kita ketahui, yang teman-teman tahu, yang sudah dipelajari sebelum UTS, yang minggu-minggu sebelumnya itu adalah bahwa studi tentang tanda atau semiotik ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli linguistik Ferdinand de Saussure di Swiss dan Charles Peirce di Amerika. Jadi ada dua bapak semiotika lah istilahnya gitu ya, dua tokoh semiotika. Nah, di hari ini kita akan mencari tahu apa sih perbedaan semiotika dari Saussure dan Peirce gitu. Oke, Saussure versus Peirce. Sebelumnya kita sambil merewind ya, jadi minggu sebelumnya itu kan teman-teman sudah belajar, sudah mempelajari tentang Saussure dan Peirce ya dari dosen-dosen sebelumnya. Ini saya mencoba membantu mengingatkan lagi ya, recall dari materi-materi sebelumnya. Saussure ini inti dan fokus utama dari teori Saussure adalah prinsip yang menekankan bahasa sebagai sistem tanda. Jadi menurut Saussure, sistem tanda linguistik atau bahasa itu merupakan sistem tanda yang paling unggul dibandingkan dengan sistem tanda yang ada di dunia nyata karena berperan penting dalam mengkonstruksi realitas. Dan dia ini berfokus pada sistem yang mendasari bahasa atau language ya, dibandingkan dengan penggunaan bahasa atau parole atau pidato. Itu saya dapat dari ini, saya sertakan sumbernya dari Yakin et al. Tahun 2014. Ada beberapa pandangan atau konsep dasar yang mendasari teori tanda Saussure. Yang pertama itu sistem dua dimensi, lalu konsensus atau sistem konvensional, dan hubungan jaringan antara sistem tanda dan sistem arbitrer. Sistem arbitrer itu nanti akan kita pelajari selanjutnya ya, di topik selanjutnya. Jadi singkatnya itu teori tanda Saussure ini lebih menekankan pada struktur internal yang dikhususkan untuk pemikiran kognitif, proses atau aktivitas pikiran manusia dalam menyusun tanda-tanda fisik atau materi atau tidak berwujud atau abstrak di lingkungan atau sekitarnya. Dan diantaranya adalah struktur tanda kebahasaan dalam sistem bahasa yang memungkinkan mereka untuk berfungsi sebagai manusia dan berkomunikasi satu sama lain. Itu jadi manusia antar manusia gitu. Dan teori Saussure ini dianggap sebagai pendukung pemikiran bahwa bahasa tidak mencerminkan realitas melainkan membangunnya gitu. Karena kita tidak hanya menggunakan bahasa atau memberi makna pada segala sesuatu yang ada di dunia realitas, tetapi juga pada segala sesuatu yang tidak ada di dalamnya gitu. Itu Saussure gitu ya. Intinya tuh prinsip Saussure itu juga dikenal sebagai strukturalisme,
dan telah memberikan inti dasar untuk pemikiran tokoh-tokoh terkemuka di bidang lain ya. Dan salah satunya paling penting itu adalah pendekatan strukturalisme oleh Levi Strauss gitu. Itu untuk Saussure. Kemudian untuk Peirce ini tidak seperti Saussure yang sudah memperkenalkan istilah semiologi. Peirce ini punya istilah lain, yaitu semiotik, yang menurutnya itu lebih identik dengan konsep logika yang menitik beratkan pada pengetahuan tentang proses berpikir manusia gitu. Jadi prinsip utama yang mengandung teori Peirce itu adalah pikiran manusia dan batas tanda 3 dimensi sistem, itu triadik atau trikotomi, dan relativitas mengenai 3 tipologi atau taksonomi tanda. Itu ada ikon, indeks, dan simbol. Oke. Nah, ini saya coba gabungkan gitu ya. Jadi Saussure versus Peirce itu seperti apa? Untuk Saussure, jadi ini saya bagi 3 poin ya. Jadi ada terminologis, ada konsep, ada batasan tanda. Nah, dari aspek terminologis, Saussure itu menyebutnya semiologi, sedangkan Peirce dia menyebutnya semiotik, seperti yang tadi saya bahas di atas ya. Lalu untuk konsep, kalau Saussure, konsep pokok teori ini berawal dari pemikiran dasar dikotomi atau dualitas, yang menurutnya tanda terdiri dari 2 komponen fokus, yaitu signifier atau penanda, the sound pattern ya bentuknya, dan signified atau petanda, itu the konsep ya, konsep. Penanda ini mengacu terhadap sesuatu yang berwujud material atau fisik ya, jadi secara eksplisit itu ada dan dapat dibedakan dengan indera manusia. Di sisi lain, petanda menunjukkan sesuatu yang secara harfiah dan fisik itu tidak ada, jadi sifatnya itu lebih abstrak. Sementara itu, hubungan antara penanda dan petanda disebut sebagai sistem penandaan. Nah, Saussure ini menegaskan bahwa kedua konsep tersebut memiliki berhubungan erat gitu ya, dan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Artinya keduanya itu tidak dapat dipisahkan gitu. Jadi satu aspek tidak akan ada tanpa keberadaan yang lain. Nah, itu Saussure. Selain penanda dan petanda, konsep dikotomi Saussure ini juga mengacu pada bentuk dan isi, leng dan parole, sinkronis dan diakronis, serta sintakmatik dan paradigmatik atau asosiatif. Ini kalau saya tidak salah sebelumnya ini juga sudah dipelajari di pertemuan minggu sebelumnya. Oke. Kemudian konsep menurut Peirce ya, aspek konsep dari Peirce adalah itu fokus pada 3 dimensi atau sistem triadik dan trikotomi. Tuh. Jadi kalau Saussure itu dikotomi, sedangkan Peirce itu trikotomi gitu ya. Nah, Peirce ini mengklasifikasikan tanda menjadi 3 aspek. Yang pertama itu tanda atau representasi atau landasan. Kemudian yang kedua objek yang disebut dengan referensi, dan yang terakhir itu interpretan atau penggunaan tanda. Jadi aspek pertama ini identik dengan konsep Saussure yang disebut sebagai penanda, yang berarti tanda-tanda fisik. Jadi secara eksplisit itu ada gitu ya, keberadaannya itu ada, tetapi tidak memiliki tidak menjadi material di alam gitu. Nah, sebaliknya konsep petanda Saussure ini dibagi oleh Peirce menjadi 2 komponen, yaitu objek dan interpretan. Yang pertama, objek itu mengacu pada sesuatu yang diwakili atau dicontohkan oleh tanda yang memiliki
sifat konkret dan abstrak. Sedangkan interpretan berarti setiap makna yang disampaikan oleh representasi tentang objek yang sebelumnya itu tidak diketahui dan bersifat abstrak. Jadi secara implisit itu ada, kalau tadi yang eksplisit sekarang implisit gitu ya, dan itu tidak ada dalam persepsi diri manusia. Jadi hubungan interaksional antara ketiga konsep tersebut itu dilambangkan dengan Peirce sebagai semiosis gitu. Nah, untuk aspek batasan tanda yang terakhir dari Saussure itu mempelajari perilaku, dan menurut pandangannya tanda adalah hasil imajinasi atau kegiatan pikiran manusia yang diekspresikan melalui kode-kode bahasa dan dipahami oleh individu yang terlibat dalam proses komunikasi. Jadi dengan kata lain, tanda untuk Saussure ini adalah sesuatu yang disampaikan oleh seseorang dengan tujuan dan maksud tertentu secara sengaja gitu. Jadi suatu proses atau fenomena yang tidak terjadi itu secara kebetulan atau kebetulan. Nah, ini berarti bahwa menurut Saussure tidak ada tanda kecuali diartikan sebagai tanda. Secara implisit, Saussure mencoba menjelaskan bahwa tidak semua hal baik dalam kehidupan manusia maupun lingkungan mereka itu dapat dianggap sebagai tanda. Hal ini menunjukkan bahwa tanda memiliki batasan tertentu, tunduk pada sistem konvensional, yang berarti sesuatu yang disepakati bersama atau umum oleh semua pihak yang terlibat dalam hal tertentu. Gitu, misalnya alfabet dan sistem penulisannya, lalu sinyal lalu lintas, dan sebagainya. Jadi dalam teori Saussure tentang tanda, bahasa adalah sistem tanda ya, karena bahasa telah digunakan secara konvensional untuk memungkinkan manusia berkomunikasi di antara mereka. Meskipun demikian, Saussure berpendapat bahwa meskipun suatu tanda itu tunduk pada kesepakatan bersama atau dalam sistem konvensional itu, tanda juga memiliki sistem arbitrer, yang artinya tanda dapat menghasilkan keragaman makna yang berbeda tergantung pada interpretasi yang berbeda pula gitu. Dan Saussure ini menyatakan bahwa tidak ada sama sekali untuk mencegah asosiasi apapun dengan urutan suara apapun gitu. Jadi proses yang memilih satu urutan suara tertentu yang sesuai dengan satu ide tertentu adalah arbitrer. Again, arbiter nanti akan kita bahas selanjutnya. Dan aspek batasan tanda di Peirce itu adalah mempelajari logika tentang cara berpikir manusia, bagaimana manusia menggunakan akal sehat mereka atau rasionalitasnya gitu. Dan dasar prinsip teori Peirce ini adalah bahwa segala sesuatu itu dapat menjadi tanda selama dia memiliki kemampuan untuk mewakili sesuatu sesuai dengan interpretasi dan pemikiran individu. Dan ini tuh berbeda ya dengan pandangan Saussure. Jadi Peirce ini tidak membatasi keberadaan tanda sebagai sesuatu yang sengaja disampaikan. Dengan pemahaman ini, sebuah tanda bisa ada secara kebetulan. Ketika seseorang telah menafsirkan sesuatu sebagai tanda, meskipun itu tidak dimaksudkan atau dikomunikasikan dengan sengaja kepadanya. Ideologi tanda Peirce ini meliputi segala sesuatu, baik itu diciptakan oleh manusia ataupun tidak, asalkan dapat digenggam dan diakui oleh pikiran mereka. Gitu. Oke, jadi intinya, garis besarnya, Saussure versus Peirce ini ada dua aspek yang menjadi fokus mereka, jadi inti mereka. Ada aspek realitas dan aspek disiplin epistemologi. Yang pertama Saussure ini ya, kita dari Saussure dulu. Jadi ada aspek realitas. Realitas memiliki ikatan dengan fisik kita atau pikiran kita.
Sedangkan Peirce, aspek realitasnya itu realitas berada di luar struktur internal manusia dan tidak terkait dengan satu sama lain. Gitu. Itu aspek realitas. Nah, sedangkan aspek disiplin epistemologi, kalau Saussure itu berada di bidang linguistik yang menitikberatkan pada pemberian tinjauan tentang asosiasi antar tanda yang dianggap sebagai aspek konstruksi kata. Sedangkan Peirce itu berada di bidang filsafat. Tadi di bidang linguistik Saussure, yang Peirce ada di bidang filsafat, yang mempertanyakan hubungan antara realitas secara total dengan alam dan keberadaan tanda. Itu Saussure dan Peirce versus Peirce. Oke, yang kedua, topik kedua adalah karakter tanda arbitrer. Yang beberapa kali tadi saya singgung, arbitrer itu. Jadi bahasa di sini dijelaskan adalah sebuah institusi sosial yang keberadaannya terlepas dari individu yang memakainya. Dan bahasa tersusun dari tanda-tanda pula yang di dalamnya berupa citra bunyi atau sound pattern dan konsep. Karakteristik tanda arbitrer ini memiliki dua karakteristik. Jadi yang pertama adalah linear dan yang kedua arbitrer. Linear ini berkaitan dengan dimensi waktu. Jadi harus diproduksi secara beruntun, satu demi satu, tidak bisa sekaligus semuanya. Sedangkan kalau arbitrer, kearbitreran tanda-tanda kebahasaan ini dapat dibuktikan melalui contoh yang nyaris tak terduga oleh pikiran manusia. Contohnya, sebutan yang biasanya paling mudah dipahami berupa kata beda seperti hewan menggonggong, itu kita pasti langsung menyebutnya sebagai oh itu anjing gitu. Contohnya seperti itu ya, salah satunya, dan lain sebagainya. Oke, ini arbitrer Saussure versus Peirce. Jadi menurut Saussure ini, menurut terminologi Saussure, simbol adalah tanda-tanda yang tidak sepenuhnya arbitrer. Sedangkan Peirce, simbol adalah tanda-tanda arbitrer. Jadi menurut Saussure itu simbol adalah tanda-tanda yang tidak sepenuhnya arbitrer, ya. Sedangkan Peirce, simbol adalah tanda-tanda arbitrer. Jadi ada perbedaan yang bertolak belakang antara Saussure versus Peirce. Lalu tanda-tanda arbitrer oleh Saussure disebut sebagai sign atau tanda saja. Kalau Peirce, tanda-tanda yang non arbitrer oleh Peirce disebut icon. Ini supaya mudah lebih paham, saya buat tabelnya. Jadi tadi ada dua karakteristik ya. Jadi ada ada dua jenis, ada arbitrer dan non arbitrer. Kalau Saussure di aspek arbitrer itu berupa tanda, sedangkan Peirce berupa simbol. Lalu non arbitrer, Saussure itu simbol dan Peirce itu icon gitu. Dan ini sama-sama simbol ya. Di Saussure ada simbol, di Peirce juga ada simbol, walaupun di dua aspek yang berbeda. Tapi ternyata simbol ini berbeda konsep satu sama lain, saling bertolak belakang gitu. Jadi kita dalam menginterpretasi suatu makna itu juga harus hati-hati, karena ternyata dua tokoh ini tuh menggunakan menggunakan istilah yang sama tapi artinya itu bertolak belakang, artinya itu berbeda gitu. Jadi harus betul-betul dipahami seperti itu. Lalu yang ketiga, ikon dan ikonisitas. Oke, jenis tanda yang berkarakteristik dengan didasari oleh resemblance adalah tanda ikonis, disebut juga dengan
icon, dan gejalanya bisa disebut sebagai ikonisitas. Icon sebuah yang berupa perangkat konseptual analitis yang menguraikan proses semiosis pada berbagai tipe tanda. Sedangkan ikonisitas sebuah konsep semiotika yang masih menimbulkan kontroversi. Itu sebenarnya inti masalah tersebut terletak pada pengertian tentang kontroversi tersebut itu sendiri, yang tidak koekstensif dengan kearbitrerian. Itu maksud dari icon dan ikonisitas. Oke, itu tadi materi dari saya. Selanjutnya akan ada tugas, nanti saya sampaikan di grup ya, di grup WhatsApp. Oke, dan ini daftar pustaka yang saya gunakan itu, jadi teman-teman bisa, kalau misalnya kurang jelas, bisa membaca lebih lanjut di buku-buku ini atau di jurnal ini. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu berupa buku, yang nomor 3 berupa jurnal, atau teman-teman menemukan jurnal lain itu juga bisa, yang berkaitan dengan topik hari ini ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu mengerti ya, walaupun mungkin masih bingung, nanti teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa japri WhatsApp saya lebih lanjut. Oke, terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.